Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur pagi ini. Di penghujung minggu ini Tuhan, Engkau tetap dalam kasih setiamu memelihara kami, menyatakan kasih karuniamu yang besar atas setiap kami, memberikan kepada kami setiap kesempatan untuk kami boleh belajar daripadamu. Kami boleh menaikkan pujian dan penyembahan pagi ini Tuhan, mengawali setiap hari-hari kami. Dan saat ini teduhkan hati kami Tuhan, untuk kami boleh merenungkan akan firman-Mu. Biar nyata kuasa Roh-Mu bekerja dan mengajar kami, supaya kami semakin mengenal Engkau dan hidup di dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita ketemu dan saya pagi ini ingin merenungkan tentang kasih karunia. Bagaimana kita memelihara kasih karunia. Kita pikir seringkali kasih karunia itu datang di dalam hidup kita sewaktu-waktu ketika kita mengalami sebuah pertolongan Tuhan. Oh, ini kasih karunia, setelah itu selesai. Ternyata Alkitab tidak mengatakan begitu. Tapi bagaimana kita memelihara kasih karunia supaya hidup kita itu selalu dalam perjalanan kasih karunia. Semua tentu saja mau ya. Nah, mari kita lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 10 bagian A saja. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sampai di sini dulu. Dikatakan kasih karunia Allah itu sebagaimana kita ada sekarang. Hidup kita di dalam kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita, biarlah itu tidak sia-sia. Artinya tidak sia-sia itu begini, kita mengalami sebuah kasih karunia tapi kita ngerti bahwa ini adalah kasih karunia. Kalau tidak ngerti kita hanya berpikir ya wajar-wajar aja. Semua orang hidup yang tidak kenal Tuhan pun juga ngalami pertolongan Tuhan, ngalami berkat Tuhan, ngalami kemujuran. Bahkan seringkali mungkin kita akan berpikir, loh dia bukan orang Kristen, dia bukan anak Tuhan, tapi hidupnya kok kayaknya lebih senang ya dari saya. Nah, saya percaya yang seperti itu pasti tidak akan pernah menikmati kasih karunia Allah. Kenapa? Kasih karunia Allah diberikan tapi kita tidak pernah bisa mengalami atau mengerti. Di sini Paulus mengatakan karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan itu harus menjadi sebuah pengakuan kita. Sekarang ini hidup saya seberapa yang saya alami. Mungkin sekarang ini lagi gak enak, mungkin sekarang ini lagi diberkati, mungkin sekarang ini lagi sukses atau lagi terpuruk. Tapi kita harus percaya sebagaimana aku ada sekarang, kasih karunia itu ada dan dianugerahkan kepadaku dan jangan menjadi sia-sia. Kita harus mengerti ada kasih karunia di dalam sepanjang kehidupan kita. Saudara-saudara, saya sudah pernah bersaksi di sini di hari Selasa pagi maupun sore bahwa 2 minggu, hampir 2 minggu ya. Jadi minggu besok nih pas 2 minggu saya itu jatuh. Saya jatuh dan sebenarnya proses setelah jatuh itu enggak segampang itu tiba-tiba pulih. Langsung didoakan sama Ibu Nani, tapi bukan berarti langsung sembuh. Saya minta minyak urapan untuk kesembuhan, bukan berarti terus langsung sembuh. Tapi di dalam perjalanan kesembuhan itu, saya menikmati kasih karunia Tuhan. Kasih karunia apa? Saya diurut. Banyak orangnya datang, saya termasuk Ibu Tin ya. Setengah maksa saya untuk diterapi. Saya sebenarnya nggak kepengen. Kenapa? Ketika berdoa nggak apa-apa ya sudah lewat proses untuk sembuh. Tapi ayo terapi gitu. Dan sudah kemudian saya diterapi. Saya ngikut ya sudah diterapi. Untungnya waktu itu saya tadinya mau bawa mobil konvoi sama Ibu Tin. Karena saya masih tetap bisa setir walaupun gerakan tubuh saya agak terbatas. Nah kemudian saya tuh masukin mobil. Udah karena lewat rumah saya. Jadi saya ikut Ibu Tin, untung ikutin. Nah itu kasih karunia juga. Di terapi itu 45 menit dalam posisi tengkurap terus. Dan sejak saya jatuh waktu itu, bukan sampai hari ini sudah sembuh ya. Saya nggak boleh
dalam posisi yang sama cukup lama. Karena begitu saya mulai gerak ganti posisi, itu sakitnya luar biasa. Nah ketika di terapi dipanasin memang enak sih. Tapi kan posisi 45 menit saya tengkurap. Begitu selesai, ya Bu, selesai, sekarang silahkan turun. Aduh itu mau bergerak susahnya setengah mati, sakit sekali. Lah terapi bukannya tapi enak, ini kok jadinya kok malah sakit. Sehingga hari-hari berikutnya saya setengah dipaksa, saya tidak mau. Karena posisi sama itu selama berapa menit itu membuat waktu bergerak sakit. Tetapi kasih karunia Allah bukan saya melihat begini, gara-gara Ibu Tin ini saya jadi tambah sakit nih. Karena benar waktu pulang saya kan ikut mobilnya Ibu Tin. Untuk masuk mobil aja tuh susah banget, sakit, kaku semua, sakit. Untuk turun pun sakit, ditolong sama Ibu Tin untuk keluar dari mobil. Karena kebenaran mobilnya Ibu Tin itu sedan, jadi pendek, jadi susah untuk saya berdiri. Tapi orang yang melihat kasih karunia Allah bukan soal tambah sakitnya, tapi saya soal bagaimana saya diperhatikan begitu sehingga saya mendapat kesempatan untuk terima terapi. Ibu Tin berapa kali datang lagi ke ruangan saya, terapi lagi yuk. Saya menangkapnya sebagai kasih karunia Allah. Nah, beberapa hari kemudian ada saudara sepupu suami saya. Ci, ada di mana? Di sekolah. Jam berapa? Senggang. Kebetulan ada janji dengan orang tua sampai jam 1 lebih. Jam 2 lah. Oke. Dia datang bawa tukang urut lagi. Bawa tukang urut. Saya diurut di sekolahan. Gitu. Nah, saya melihat itu bukan sebagai aduh urat urut nggak sembuh diurut kan, kalau diurut itu ya pastikan ada sedikit gitu kan ya. Tapi saya melihat itulah kasih karunia Allah, kasih karunia yang Tuhan berikan. Oh seberapa banyak ya orang mengasihi saya. Ibu Nani kirim saya itu korset, itu enak sih karena nggak bergerak, kalau itu kan kenceng gitu loh kalau jalan begitu. Jadi itu semua sebagai apa tanda kasih karunia Allah yang diberikan buat hidup kita. Kasih karunia lagi. Saya ditelepon dengan satu orang yang pagi ini nggak ada di sini ya. Dia bukan telepon, dia WA. Dia bilang begini, Ina, kamu jatuh ya? Iya. Aduh, saya itu doain setiap hari loh. Saya ngimpi kamu jatuh, katanya gitu. Kenapa saya nggak ngomong ya kalau kamu itu mau jatuh, tapi saya doain supaya jangan jatuh. Ternyata saya jatuh gitu. Aduh saya salah ya. Kasih karunia. Kenapa kasih karunia? Kita kan seringkali mungkin kita nyalain. Ya kenapa sih kamu tuh nggak ngomong? Coba kalau nggak ngomong kan saya hati-hati. Belum tentu juga. Tapi ketika dia mimpi saya jatuh, dia berdoa supaya saya jangan jatuh. Minimal jatuhnya saya itu sudah teringan hasil dari didoakan. Itulah kasih karunia. Seringkali kita tidak membaca kasih karunia Tuhan dari melihat dari segi kasih karunianya. Tapi kita melihat dari ya buktinya jatuh. Kenapa kamu gak ngomong? Coba kalau kamu ngomong kan saya jadi hati-hati. Saya mungkin gak akan naik meja. Saya gak mungkin ganti baterai jam dinding. Belum tentu saudara, karena sifat saya tuh sifat greget, kalau ada yang perlu dibenerin, daripada nunggu orang saya kerjain sendiri. Nah, mari kita belajar melihat sebagaimana kita ada sekarang. Kalau saya melihat sebagaimana saya mengalami semua itu, saya tetap dikelilingi oleh kasih karunia Allah. Mungkin memang saya tidak bisa melakukan kegiatan sama seperti seenaknya gitu ya, lari apa gitu. Saya harus pegang-pegang pinggang sakit gitu, tapi saya bersyukur semua karena kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah yang memberikan taman Tuhan. Kasih karunia Allah yang Tuhan berikan minyak urapan. Jadi saya dikasih minyak urapan kesembuhan, saya tempelin di situ. Sembuh. Saya sebenarnya punya iman dengan itu saja sembuh. Tapi kasih karunia Allah membuktikan bahwa orang di sekeliling saya adalah begitu banyak orang yang mengasihi saya. Ibu Sian kasih saya minyak apa itu? Kutus-kutus. Ayo olesin. Waduh, semua orang memikirkan akan kejatuhan saya ya. Heboh sekali. Tapi itu tanda kasih karunia Allah.
Nah, ternyata kita bisa melihat bahwa kasih karunia Allah itu memang harus kita hidupi dan kita pelajari dan kita pelihara. Sehingga kita tahu bahwa Tuhan itu ada di dalam setiap kehidupan kita. Dalam satu terjemahan contemporary dikatakan kasih karunia itu sebenarnya diberikan kepada orang yang gak layak untuk terima kasih karunia. Namanya kasih karunia. Kalau jadi sebenarnya Tuhan itu memberikan kasih karunia untuk kita tidak layak. Saya layak nggak ditolong? Enggak, wong sayanya karep dewek. Saya sendiri selalu ngomong sama teman-teman, jangan naik-naik udah tua, hati-hati jangan naik-naik. Kok saya naik-naik sendiri? Lah, kan berarti kan saya sendiri kan tidak hidup di dalam hati-hati, tahu diri gitulah ya. Nah, dan tidak teliti karena saya menginjak kursi yang beroda. Jadi kesimpulannya kasih karunia adalah pemberian Allah yang dimotori oleh kasih dan diberikan bukan karena kita layak terima. Percayalah, hidup kita bisa ada di tempat ini juga kasih karunia. Saya teringat saya punya teman zaman dulu saya belum menikah. Di gereja waktu masih di Jakarta. Teman saya ini orang yang sangat berhati-hati. Zaman itu baru mulai pakai kendaraan harus pakai helm. Banyak orang masih gak nurut. Dia nurutnya luar biasa. Bahkan kalau dia turun dari motor, dia mau nyebrang helmnya itu gak dilepas. Hati-hatinya luar biasa. Tapi keserempet becak jatuh. Operasi kepalanya. Sampai semua pada bilang begini, dia tuh orang yang paling hati-hati. Semua pada belum mau pakai helm, dia sudah pakai helm. Udah taatnya luar biasa. Tapi masuk di rumah sakit, dioperasi. Artinya sebenarnya hidup kita terlalu rapuh untuk mengatakan bahwa kita gak butuh kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah itu sangat dibutuhkan di dalam setiap detik hidup kita. Kita itu gak bisa apa-apa. Bahkan ketika Anda bangun semua, bangun tidur, terus pergi ke toilet, gak bisa buang air besar aja itu sudah problem. Itu butuh kasih karunia Allah. Dan kita perlu pelihara kasih karunia Allah itu yang Tuhan berikan. Dan Tuhan itu tanpa terlihat, tanpa ngomong-ngomong, dia pelihara kita dengan kasih karunia pun. Walaupun kita itu suka tidak peduli dengan dia. 2 Petrus 3 ayat 18 mengatakan begini. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Dikatakan bertumbuhlah dalam kasih karunia. Loh, kok kasih karunia itu membawa bisa bertumbuh? Iya. Artinya gini, kalau kita hidup menyadari akan kasih karunia Allah, itu akan membantu kita untuk mengenal dia lebih dalam. Tapi ada banyak orang yang mikir, Tuhan kok gak jagai aku ya, Tuhan kok biarkan aku jatuh, kok Tuhan izinkan aku begini. Gak akan mengenal Tuhan lebih dalam. Tapi kalau kita mau kenal dia lebih dalam, nikmati kasih karunia Allah itu sebagai hal yang membuat kita bertumbuh semakin mengenal dia. Tuhan itu memberikan hikmat luar biasa. Saudara-saudara, saya itu seumur-umurnya belum pernah jadi guru sekolah minggu. Belum pernah. Kemarin ini Natal, saya dapat tugas suruh bawa firman SD. Saya itu waktu dikasih tugas sama guru untuk bawa firman itu enggak masuk otak. Jadi waktu dibilang Miss nanti bawa firman ya. Ya gitu aja tuh enggak masuk otak. Sedangkan SMP nanyain mau bawa firman. Saya aja bilang jangan yang itu. Karena anak SMP itu remaja kasih hamba Tuhan yang benar-benar punya hati remaja. Sehingga saya hubungi Bu Nani dan kami minta Bevis untuk menyampaikan. Yang SD kan mestinya saya ngomong, yang nyari yang lain. Saya itu nggak ngeh waktu itu, ya gitu aja. Menjelang beberapa hari baru diingatkan, nanti bawa firman buat SD ya.
getlek aja saya. Waduh, ketemu anak kelas 1, 2 sampai 6 ini ceritanya gimana? Kalau Anda di sini nggak dengerin saya kan, tapi nggak enak ya, tetap ngelamun juga duduk ya kan. Tapi kalau anak kan nggak, kalau dia nggak suka lari-lari sendiri, ngobrol sendiri, rame sendiri, ya kan. Karena anak itu kan nggak ngerti, biarin aja, nggak menarik. Saya bergumul saudara, saya bilang gini, Tuhan aku itu salah ya, mestinya waktu itu tuh aku gak mau, aku tuh bilang sama panitia SD-nya bilang, jangan saya, ayo rame-rame kita cariin siapa yang biasa jadi guru sekolah minggu, kita cari. SMP aja saya begitu, kenapa yang SD saya iya aja gitu. Stres saudara-saudara, tapi saya kasih tahu, kasih karunia Allah itu selalu ada di dalam diri kita. Saya itu bingung. Apa ya Tuhan? Apa ya Tuhan? Waduh, sampai besok mau nyampaikan firman kemarin itu ya. Saya malam itu stres. Ini saya mau ngomong apa, nanti anak-anak nggak dengerin saya. Waduh, mestinya sih ya pakai video. Tapi videonya video apa ya? Saya tuh nggak ngerti untuk. Cuma saya tahu temanya adalah Star Generation. Saya nyiapin dan saya bilang, Tuhan saya butuh kasih karuniamu, saya butuh hikmatmu, saya butuh pertolonganmu. Anak 330 siswa harus dengerin saya, itu kalau kelas 5, 6 masih oke. Yang kelas 1, 2 itu nanti bisa cerewet sendiri. Aduh gimana ya Tuhan, gimana Tuhan. Saya itu doa terus doa Tuhan. Tiba-tiba malam itu juga loh, saya siapin. Tuhan kasih tahu beberapa, cuma poinnya kan sederhana. Cerita generasi bintang nggak usah macem-macem, sederhana aja, 2 poin aja. Ya, Tuhan ajarin saya, iya 2 poin. Tapi gimana ya caranya supaya anak itu kan, kalau guru sekolah minggu itu mungkin loncat sana, loncat sini begitu ya, bikin supaya anak konsentrasi. Tapi Tuhan ajaib, kasih kuis. Oh Tuhan kuis, kasih hadiah. Wah hadiah. Saya langsung WA karena udah malam, saya juga bingung hadiahnya apa. Saya WA ke kepala sekolah, bisa gak sediain 6 hadiah. Kelas 1 1, kelas 2 1, kelas 3. Oh bisa katanya gitu. Sekolah itu selalu punya hadiah-hadiah, gampang katanya. Udah bungkusin, iya oke. Nah ketika terus saya bikin pertanyaan buat kelas 1, 2 pasti dengan bobot yang berbeda. Udah selesai, saya siapin udah. Saudara tahu, saya kalau di sini nggak pernah latihan, tapi kemarin mau ngadepin anak-anak, saya latihan di depannya Sir Steve. Sir, saya mau ngasih pertanyaan, ini kelas 1, ini kelas 2, ini kelas 3. Bobotnya kira-kira oke nggak? Katanya gitu. Miss, nanti ngomong begini, Sir Steve ngajari, ngomong kasih hadiahnya depan. Bener saudara, di depan saya udah bilang nanti ada hadiah, tuh hadiahnya dipamerin di situ. Nanti gini, jadi dengerin ya, itu dengerin semua. Dengerin karena nanti pertanyaannya kan dari apa yang saya omong. Dengerin semua. Wah mereka waktu ditanya juga udah siap-siap begini nih gitu ya. Itu Tuhan. Sebenarnya itu kasih karunia. Enggak lama saya sih nyampaikan, mereka udah antusias. Itu Tuhan. Roh Allah, roh nasihat, roh hikmat, roh keperkasaan, roh semua, roh pengenalan Tuhan itu selalu, makanya tiap hari kita deklarasi minta Tuhan berikan, karena di situ ada kasih karunia Allah. Saya belajar mengerti bahwa sesungguhnya kasih karunia itu harus bertumbuh di dalam semua perkara hidup kita. Yang pertama kita lihat tadi lanjutnya 1 Korintus 15 ayat 10 bagian B. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi kita butuh kasih karunia Allah itu bukan dengan tiduran. Tapi kita harus bekerja lebih keras. Maksudnya apa? Kita selalu mau membaca kasih karunia Allah yang selalu ada di dalam diri kita, dan kita belajar bahwa kasih karunia itu menyertai kita. Saya bersyukur dengan 2 kali acara Natal KBTK dan kemarin SD dengan versi yang berbeda. Saya bilang Tuhan kasih karunia, saya punya guru-guru yang hebat.
Guru-guru TK itu tiap tahun bikin drama dengan pesertanya 150 orang. Anak usia 2 tahun sampai 5 tahun. Kira-kira gimana caranya ya? Kalau saya sih rasanya mendingan angkat tangan dulu. Mereka bikin drama luar biasa. Pakai rekaman, pakai video, pakai live. Itu semua bisa terjadi dari usia pemainnya umur 2 sampai 5 tahun. Bisa kebayang ngaturnya kayak apa. Kalaupun terjadi anak mogok, buat kita ketawa, lucu. Coba kalau seusia kita mogok di panggung, kan kita bilang ini nyebelin banget ya, udah latihan itu nyombok, lucu-lucu. Tapi itu berjalan dengan luar biasa. Dan saya merasakan Tuhan, itu kasih karuniamu untuk guru-guru yang begitu sabar, yang melakukan semua dengan sangat baik. Kemarin di SD versinya beda. Mereka tidak mau banyak di panggung, mereka hanya mau kebaktian. Anak-anak itu kalau dikasih tontonan di panggung, usia sudah semakin besar, ribut. Karena nggak mungkin anak 330 semuanya main drama. Pasti kan ada yang nganggur gitu. Itu pasti ngobrol sendiri. Jadi mereka bikinnya games. Game di bawah. Jadi ibadah selesai turun ke bawah langsung. Games. Wah, anak-anak antusias. Tapi yang ajaib bukan itu. Guru-gurunya jualan basar gitu. Ada door prize-nya. Door prize-nya hadiahnya enggak ece-ece. Hadiah pertama adalah kulkas. Ada mixer, ada setrika, ada panci, ada apa itu, teko listrik. Oh, pokoknya alat elektronik begitu. Ada orang tua datang ke saya dan dia bilang begini, Miss, itu gimana caranya bisa cari sponsor sampai bisa ada kulkas dan sebagainya. Saya bilang, Mama, tidak ada sponsor apapun, satu pun tidak ada sponsor. Duitnya dari mana? Yayasan? Tidak, yayasan tidak kasih 1 peser pun. Dapatnya dari mana duitnya? Orang kan suka kepo begitu ya. Iya, kepo, pengen tahu dedes terus duitnya dari mana. Masa guru-guru patungan untuk beli begitu? Saya bilang gini, Mama, perhatiin. Guru-guru ini jualan ya, jualan bakso, jualan ini, iya. Games itu bayar ya, iya. Untung enggak? Untung gede. Itu dikumpulin dan guru-guru tidak mau pakai, tapi dibagikan lagi kepada anak-anak lewat door prize. Duitnya memang sekarang belum ada, tapi duit tahun lalu, Natal tahun lalu kan ada games juga. Nah itu dipakai buat begitu. Wah Miss, kalau begitu Miss Ina Sekolah Terang Bangsa ini punya guru-guru yang murah hati ya. Nggak dipakai buat royal guru, kasih karunia. Pulang ke rumah saya renungkan, iya ya. Nggak buat pesta gurunya, nggak buat jalan-jalan gurunya, dibagiin. Saya sendiri juga sebenarnya kaget. Waktu bilang sehari atau 2 hari sebelumnya beli kulkas buat door prize. Hah, kulkas? Kata saya gitu, bisa duitnya. Kemarin saya tanya sama kepala sekolah, itu bisa kulkas? Tadinya Miss mau beli sepeda listrik Miss. Tapi mahal sepeda listrik. Kalau yang murah nanti katanya nggak aman. Mahal sepeda listrik, nggak ada juga. Jadi ganti kulkas. Waduh, kalau begitu yang senang bukan anaknya, mamahnya yang dapat. Wah senang sekali mamanya yang dapat itu, gembira. Tapi ada lagi yang orang tua, aduh Miss aku tuh lagi butuh rice cookernya rusak, dapat rice cooker. Waduh senang sekali. Kasih karunia. Saya bilang kalau ada seperti ini saya menangkap ini sebagai kasih karunia Allah. Heran sekali loh, Sekolah Terang Bangsa terkadang orang menilai sebagai sekolah yang ece-ece, artinya sekolah nggak banyak duit lah gitu loh maksudnya. Karena begini, saya suka ketemu orang tua murid bilang gini, Miss, ini ngomong sendiri loh, Miss, itu kok anaknya sekolah di sini ya, dia sebutin. Loh emangnya kenapa? Mau ya? Loh emangnya kenapa? Katanya, kan dia kan suaminya sudah pimpinan bank. Kok anaknya di sekolah di sini? Emangnya kenapa? Ya mestinya pilih sekolah yang mahal. Aduh Ila, kata saya, engkau nggak tahu sekolah ini mahal sekali. Hanya karena kasih karunia bisa menolong banyak orang. Kebutuhan kami bukan kebutuhan yang murah. Ada banyak kebutuhan yang luar biasa. Tapi karena kasih karunia Tuhan, kita bisa membuat sekolah ini dinikmati semua lapisan.
Dan saya melihat itu kasih karunia. Mari kita nikmati setiap hari dalam hidup kita. Dengan apa? Kerja keras. Sesuatu yang harus disiapkan. Anak SMP, anak SMA sedang mempersiapkan Natal itu dengan kerja keras. Kalau kita bisa menyaksikan semua itu bukan karena mereka tenang-tenang. Ya Natal, kebaktian Natal, yang penting ada pohon Natal jadi. Mereka lakukan semua sebagai persembahan buat Tuhan. Dan itu kasih karunia. Kami dari yayasan tuh nggak ngomong apa-apa. Bikin aja di situ. Nanti dia cuma laporan sedikit. Ya kadang-kadang kalau laporan kurang mengerti ya boleh. Asal yang boleh aja gitu ya. Kecuali nyeleweng banget. Jadi kasih karunia itu terus harus dinikmati dan bertumbuh. Saya mengalami bagaimana di Gracia ini terus bertumbuh di dalam kasih karunia. Diawali dengan harus pindah ke sini dari rumahnya Ibu Nani. Karena kasih karunia ada gereja yang mau minjemin selama beberapa tahun untuk kami berbakti. Setelah itu kita pindah, Tuhan memberikan tanah. Loh di sini sampai detik ini tidak ada daftar keanggotaan. Gak ada ya. Persembahan bulanan gak ada. Kalau di gereja-gereja lain kan ada persembahan bulanan. Gak ada. Tapi bisa terjadi karena kasih karunia. Dan itu mari kita lihat. Kasih karunia yang membuat setiap kita dimampukan menikmati berkat Tuhan. Ada radio, kasih karunia. Maaf, saya bukan membandingkan. Tapi mana ada gereja punya radio seperti Suara Gracia? Gak ada. Kita bisa jadi berkat lewat radio dengan semua peralatannya yang canggih. Kemudian ada sekolah. Sekolah yang umurnya sekarang ya baru hampir 12 tahun nanti Februari. Tapi kita bisa jadi berkat begitu banyak anak. Kasih karunia. Punya gedung. Sekarang itu gedungnya yang SD dan TK sudah dikasih penampilan yang berbeda. Kita lihat kelas-kelas, kalau Anda yang tidak punya anak, mari tinjau kelas kami bukan kelas ece-ece. Bukankah itu kasih karunia? Ada taman yang terakhir. Dan taman itu juga taman yang memberkati begitu banyak orang. Bukankah itu kasih karunia? Dari mana uangnya? Ya dari Tuhan. Tapi mari kita belajar menikmati itu sebagai perjalanan yang terus bertumbuh, bertambah untuk sebuah kasih karunia. Mari kita belajar. 1 Korintus 10 ayat 31 mengatakan demikian. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Saudara-saudara, mari kita belajar. Kalau Tuhan bilang yang paling simpel makan, minum aja, lakukan itu untuk kemuliaan Allah. Bukan kita makan, ya kan saya udah kerja, saya bisa beli ini, makanya saya makan. Tidak semua orang yang kerja dan dapat duit bisa makan sembarangan. Karena punya kolesterol, karena punya diabetes, karena punya darah tinggi. Waduh, gak boleh pakai garam, masakan jadi datar semua. Kasih karunia kita kalau kita bisa menikmati. Dan Tuhan bilang mari kita lakukan semua itu untuk kemuliaan Allah. Kita nikmati untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31 ini dikatakan kita pedulilah dengan Allah di dalam setiap hidup kita. Kalau kita lakukan semua untuk kemuliaan Allah berarti kita itu tidak menyingkirkan Allah di dalam kegiatan kita. Lagi makan, lagi minum, lagi berjalan, lagi semua kegiatan kita. Itu kita sedang peduli terhadap reputasi Allah di dalam hidup kita. Seringkali kita cari reputasi Allah dalam hidup kita kalau lagi susah. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Tapi kalau lagi senang kita lupa. Mari kita ikuti semua kegiatan kita dalam kasih karunia-Nya. Selanjutnya. Matius 5 ayat 28. Ayat 1 sebenarnya sampai ayat 21 sampai 28. Tapi ini karena waktu saya ngomongnya cepat aja. Ada seorang wanita Sirofenisia ya. Dia punya anak
anaknya sakit. Dia bilang, Tuhan tolongin anakku. Tuhan bilang nggak layak kasih roti kepada anjing. Tapi dia terus bilang anjing juga makan remah-remah, katanya gitu. Imanmu besar sekali ya. Tuhan bilang akhirnya dia 28, besar imanmu ibu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Saudara-saudara, saya ingin mengatakan, untuk kita menangkap setiap kasih karunia, jangan pernah putus bermimpi. Kalau kita bermimpi untuk Tuhan, rindu untuk Tuhan kerjakan sesuatu dalam hidup kita, dan kita berdoa terus, jangan putus, jangan berhenti dengan mimpi itu. Sebab Tuhan itu penuh dengan belas kasihan dan kemurahan. Dia pasti akan memberikan kasih karunia. Loh, kenapa kok gak cepat ngasih kasih karunianya? Ya pasti karena ada pembelajaran-pembelajaran yang sangat bermanfaat untuk hidup kita. Kenapa Tuhan gak langsung waktu saya olesi minyak urapan didoain Ibu Nani terus plus sembuh? Enggak. Karena lewat itu saya bisa lihat bagaimana teman saya, saudara saya mengasihi saya, menyatakan kasih karunia. Dan lewat itu saya jadi kapok. Mudah-mudahan, karena kan kapok kan, nanti kan mudah-mudahan saya kapok gak naik-naik lagi. Ingatnya kayak masih perkasa aja. Karena saya orang sipil, jadi dulu itu waktu kuliah, waktu apa ya kalau sebutannya sekarang PKL, kalau dulu kan itu kerja di itu naik-naik, saudara, naik tangga di pinggiran, masih kayu, masih zaman dulu kan belum seperti saya sekarang, stegerwereknya bagus-bagus gitu. Kalau dari dulu pakai papan-papan naik-naik, terlalu wani naik-naik dari zaman dulu, saudara. Jadi sekarang itu kurang tahu diri. Nah, kenapa? Jadi akhirnya saya harus belajar proses, dan saya bersyukur hari ini saudara lihat saya sudah sangat enak seperti sedia kala, dan itu Tuhan yang kerjakan. Dan saya berdoa, saya tidak mau putuskan impian saya untuk saya pulih, saya sehat, saya enak, saya kerjakan semua, dan saya tidak cari ke sana ke sini, tidak cari alternatif, tapi saya tahu Tuhan akan mengerjakan semua tepat pada waktunya. Dan yang terakhir ya, 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kita itu harus jadi pengurus yang baik dari setiap kasih karunia. Dengan cara layani seorang dengan yang lain. Kita nyatakan semua kebaikan Tuhan. Kita berikan apa yang terbaik untuk orang lain. Kita tidak egois, kita hidup saling melayani, saling menolong. Kemarin saudara-saudara ya, selama beberapa hari ini kan GK sudah mulai masak nih, Glorious Kitchen mulai nyiapin ini nyiapin itu, mereka di dapur. Tapi ya memang saya ya bukannya ngomong ya, saya pun kalau tidak ada acara sekolah juga jarang-jarang bantu, cuma ngeliat-ngeliat, ngatur-ngatur, nikmati, ngicip-ngicip kayak gitu ya, walaupun tesnya saya pas-pasan lah. Tapi kemarin itu sama sekali 2 hari saya nggak bisa nongol. Kenapa? Karena ada Natal. Nah kemarin itu kan ada basar. Jadi saya mau belajar untuk tetap menyapa mereka di dapur. Mereka di dapur lagi kerja keras semua. Saya lihat apa ya orang-orang, saya tawarin ada miget, udah kenyang. Orang kalau di dapur itu memang makanan berlimpah ya, jadi kenyang katanya. Wah saya pikir kalau es kuwut ini pasti enak. Saya beliin aja es kuwut. Itu sebenarnya kalau di dalam hati saya hitung-hitung menghapus dosa karena saya tidak ikut bantuin. Jadi kasih es kuwut, mereka suka cita dikasih es kuwut karena es kuwutnya beli di pasar di sini. Bersyukur sekali kita menjadi pengurus yang baik dari kasih karunia. Bagian yang masak biarlah masak. Saya bagiannya taruh es kuwut saja dan semua suka cita. Oh kurang segini es kuwutnya, ya nggak apa-apa nanti tambah karena yang jual es kuwut masih ada. Saya bilang begini sama Ibu Lili yang jual es kuwut, ini kamu untungnya banyak ya, es kuwut dari tadi sudah dibeliin puluhan kok masih nggak berkurang-kurang. Tambah lama kayaknya tambah sedikit ya ngasihnya, ampasnya supaya dapat duit banyak. Tapi bersyukur semua karena tetap dapat menikmati.
pengurus yang baik dari kasih karunia. Biarlah kita melayani satu dengan yang lain. Mungkin saya memang tidak bisa masak, memang tidak hobi masak, tapi ada bagian yang saya bisa kerjakan. Mari kita kerjakan untuk melayani semua. Karena kita percaya kita adalah orang-orang yang sebenarnya dalam perjalanan hidup kita dipenuhi dengan kasih karunia Allah. Tuhan Yesus memberkati, biarlah renungan ini boleh menjadi kita semakin mengenal Dia dalam kasih karunia-Nya. Amin. Saudara, hari ini tentang kasih karunia. Kasih karunia. Ada dua, katakan, ada kasih, ada karunia. Ya. Kalau namanya karunia itu tidak pakai bayar. Ya. Kalau karunia itu pemberian cuma-cuma, ya, itu karunia. Nah, bagaimana kok kamu bisa dapat favor seperti itu? Ya. Bagaimana kita dapat karunia itu? Ya karena kasih Tuhan buat saudara dan saya. Karena kasih Tuhan yang luar biasa, Dia mengaruniakan semua yang sebenarnya kita tidak bisa lakukan. Diberi sesuatu ya, yang cuma-cuma karena Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Itu kasih karunia. Bersyukur kepada Tuhan, kita punya Tuhan yang luar biasa. Mau lahir di kandang binatang hanya untuk saudara dan saya. Biarlah Natal kali ini benar-benar bersyukur, mensyukuri di dalam segala sesuatu. Nah, tadi yang terakhir dikatakan dalam kita itu makan dan sebagainya, itu karena kasih karunia. Yang tadi Ibu Ina katakan, kamu punya uang banyak, sakit, ya nggak bisa makan apa-apa, itu kasih karunia. Jadi saya menghimbau buat saudara, kalau kita makan, ya, kalau kita minum, makan apapun, ya, minum apapun, ingat Tuhan ini kasih karuniamu. Doa dulu, doanya itu, Tuhan ini kasih karuniamu, aku bisa makan. Kau kuduskan makanan ini. Karena sekarang banyak sekali katanya virus ini, virus itu. Kita tidak tahu yang kita makan ini nanti menjadi kebaikan buat tubuh kita atau tidak gitu. Apalagi yang suka makan yang ya begitulah, misalnya sesuatu hal yang kadang-kadang bikin kolesterol, kadang-kadang bikin kita darah tinggi dan sebagainya. Nah, kita katakan Tuhan terima kasih, hari ini kau beri kami makan yang luar biasa. Ini kasih karuniamu. Kuduskan makanan ini menjadi saya sehat. Minta dikuduskan dan supaya dimakan kita menjadi sehat. Itu salah satu hal yang saya mau sampaikan kepada saudara untuk menangkal segala sesuatu yang bakal terjadi. Ya. Untuk menangkal segala sesuatu yang bakal terjadi, kita tidak tahu apa yang bakal terjadi. Ya. Tapi satu hal, dengan kasih karunia ini katakan Tuhan, kalau aku masih bisa jalan itu kasih karunia. Walau saya masih bisa makan, Tuhan terima kasih. Minta dikuduskan. Amin. Ya, kita berdoa saat ini. Bapak terima kasih buat sepanjang minggu ini ya Tuhan. Tanpa terasa sudah akhir minggu saat ini. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaanmu, anugerahmu yang luar biasa atas hidup kami. Terima kasih untuk kasih setiamu, kasih karuniamu buat kami. Anugerahmu besar buat kami. Bapak, saat ini kami datang di hadapanmu. Biarlah Engkau memeliharakan kami Tuhan. Dengan segala sesuatu, makanan, minuman, dan semua yang kami kerjakan. Kami minta anugerah-Mu Tuhan.
untuk kami dapat menjalani kehidupan ini dan tetap finish strong. Tuhan Yesus, buat kami kuat dalam menghadapi hari-hari di hadapan kami. Karena Engkau tahu Tuhan apa yang bakal terjadi buat bangsa dan negara ini. Peraturan-peraturan yang diberikan, semuanya Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Kami mohon perlindungan yang daripada-Mu ya Bapa. Lindungi kami, lingkupi kami dengan kuasa darah. Berikan kepada kami kekuatan dan kesehatan yang prima Tuhan. Segala virus apapun yang ada di sekitar kami tidak akan dapat mempengaruhi akan tubuh kami, jiwa kami, dan pikiran kami. Terima kasih untuk semuanya. Bapa, kami berdoa saat ini buat saudara-saudara kami dimanapun juga berada yang saat ini sedang sakit, sedang mengalami pergumulan dalam bentuk apapun. Kami mohon anugerah-Mu Tuhan. Engkau datang dan Engkau memberikan pertolongan-Mu Tuhan. Karena mereka sedang membutuhkan pertolongan daripada-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Bapa. Saat ini juga kami berdoa untuk Bapak Presiden kami dan semua stafnya. Kami minta perlindungan yang daripada-Mu. Biarlah Engkau sendiri ya Tuhan memberi kemampuan untuk Bapak Presiden kami dan semua stafnya menyelesaikan tugasnya sampai garis akhir Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan, biarlah Engkau berikan damai-Mu di Indonesia ini. Sejahtera-Mu Kau berikan di Indonesia ini. Terutama dalam menjelang perayaan Natal di seluruh Indonesia. Kami minta dalam nama-Mu Tuhan, perlindungan yang daripada-Mu, damai sejahtera-Mu. Tidak akan terjadi perkara-perkara yang tidak baik. Kami berdoa saat ini ya Bapa. Kami menyerahkan akan keadaan negara kami. Turunkan damai-Mu Tuhan. Lepaskan daripada orang-orang yang tidak puas Tuhan dan ingin mengacaukan bangsa ini. Tuhan beri roh pertobatan dan pengertian buat mereka semua. Sehingga Indonesia bukan dihancurkan, tapi Indonesia akan dibangun. Terima kasih, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bapak, saat ini kami datang, keadaan badai apapun, keadaan cuaca apapun, kami minta dalam nama-Mu, perlindungan yang daripada-Mu turun atas kami, dimanapun juga kami berada. Terima kasih untuk semuanya. Dan saat ini ya Tuhan, kami terima kekuatan baru. Kami terima daya tahan tubuh baru. Kami terima anugerah-Mu. Kami terima kasih karunia-Mu memasuki akan hidup kami. Terima kasih untuk semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pengurapan ini menguasai seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mata kami pun ada dalam pengkafaran daripada-Mu. Telinga kami juga Tuhan. Bibir mulut kami, hati kami juga Tuhan. Biarlah perlindungan tidak akan pernah undur dari hati kami. Semua yang tidak baik dalam hidup kami, Engkau hancurkan dengan kekerasan hidup kami Tuhan.
Bapa, kami mau menyerahkan perjalanan kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami olesi kaki kami Tuhan, berkati perjalanan kami. Kami olesi tangan kami dengan minyak urapan ini Tuhan. Dan kami mau mengatakan kepadamu, biarlah seluruh apa yang kami kerjakan hari ini mendatangkan berkat yang berkelimpahan. Terima kasih untuk semuanya. Kami mau menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Bapak, semua persiapan yang saat ini kami lakukan untuk tanggal 12. Baik GK yang sedang masak, latihan daripada anak-anak penari. Semua persiapan perlengkapannya harus dilengkapi oleh multimedia. Latihan-latihan yang diadakan oleh tim musik. Rapat-rapat yang akan dilakukan. Properti yang akan membungkus semua goodie bag kami persembahkan kepadamu. Engkau kirimkan malaikat-Mu untuk membantu semuanya Bapa. Sehingga semua dipakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.